Ya, nih kita kembali di Morning Show. Ini Iya. kalau lihat di depan ini sudah ada Alat-alat yang besar-besar ya. Nah, Dan ini juga saya ada alat-alat yang semakin spesifiknya juga di sebelah sini. Kita mulai dari yang Iya, besar-besaran yang besar-besar dulu Nah, itu, ini- Pak Indra. ini apakah satu kesatuan atau seperti apa sih sebenarnya Pak Indra? Atau Iya. ini apa sebetulnya? Iya, fungsi Yang utamanya. namanya isabak, ya kan? Kalau sabak itu kan zaman orang tua saya adalah batu tulis yang buat belajar. tuh. Oke. Nah, sekarang menjadi I karena sabak. elektronik. Elektronik Sabak sendiri singkatnya dari sistem aplikasi belajar aktif dan kreatif. Sistem aplikasi aplikasi belajar aktif dan kreatif. Isabak. Jadi isabak itu adalah alat-alat yang besar itu. Isabak itu adalah satu kesatuan, Kesatuan. di mana kita menyebutnya 3I framework. I yang pertama adalah infrastruktur, peralatan. Yang kedua adalah infostruktur, bagaimana informasinya sudah masuk ke dalam ini semua. Materi-materi sistem. pembelajar itu Materi tadi? dan juga cara belajarnya, termasuk kontrol terhadap siswa. Oke. Ya kan? Yang terakhir adalah infokultur, bagaimana memberikan informasi yang kulturnya sudah berbeda dengan yang digital imigran tadi yang saya Oke. sampaikan. Infrastruktur, Infrastruktur. Alatnya. infrastruktur itu materi, Materinya. mata pelajaran Pelajaran yang ada di Yang dalam. terakhir adalah infokultur, bagaimana gurunya itu memberikan informasi yang sesuai dengan zaman. Nah, Oke. kita bahas satu-satu nih terkait dengan yang pertama, infrastruktur dulu, dengan alatnya. alat-alatnya yang ada. Saya lihat ini ada dua alat yang berbeda ya sebenarnya Pak Indra. Ini mungkin apa yang membedakan dan mungkin bagaimana sih cara Mengaplikasikannya. pengaplikasiannya? Bedanya yang sebelah sana menggunakan teknologi iOS. Oh, yang sebelah sini yang warna Jadi hitam seperti ya? yang dipakai oleh Oke. Berarti Teman-teman seperti ini ya. iPad, ya kan? Iya. Sedangkan yang lebih besar ini untuk menggunakan Windows, jadi teknologinya Microsoft. berarti Di sana yang iOS lebih kita fokuskan untuk bahasa. Oke. Sedangkan kalau yang ini untuk semua mata pelajaran. Jadi semua mata pelajaran dari Matematika, matematika, fisika, kimia semuanya ada di Semua kotak dua ada besar di ini. situ. Dan bukan hanya mata pelajaran tapi lebih ke laboratorium. Laboratorium. Jangan-jangan di dalam situ ada Pak Guru dan Ibu. Ada Pak Guru masih buka. Kalau dibuka, Halo. Pak gurunya ada dalam sini. Nah, Pak Guru ada dalam sini. Gimana sih sebenarnya ini kan semuanya ada nih dari mulai bahasa, fisika, kimia dan Semua mata pelajaran yang ada. Ini gimana? Ini prosesnya gimana sih Pak Indra? Mungkin bisa dijelasin dari dua alat itu besar harus aktif dan ini juga ikut aktif atau seperti apa mungkin? Pak? Sebetulnya simpel sekali, ya kan. Yang pertama saya mungkin menjelaskan dulu kotaknya, isinya oke. apa. Tantangan kita di sekolah-sekolah kita sekarang adalah listrik, Listrik. Iya, benar. Oke. ya kan. Makanya kami menciptakan alat yang tidak menggunakan listrik, Oh begitu. ya kan. Jadi Pakai baterai. hanya menggunakan baterai. Jadi alat yang sebesar ini pakai baterai doang. hanya pakai Ini pun baterai. menggunakan baterai? Ini semua pakai baterai, Oke. ya kan. Jadi mudah sekali lah. Jadi di daerah 3T pun ini akan bisa jalan dengan baik. Kan, Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, semuanya tanpa kabel. Oke. Oh, gitu. iya. Jadi oke. kita buat ini nirkabel semua, ya kan. Jadi Supaya lebih nggak compact ada juga ya, colok Pak ya? sana, colok sini. Lebih efisien ya. Lebih Mobile untuk efisien, mobile, ya. gitu. Oke. Yang ketiga adalah sering kalau pemerintah dulu kesulitan itu dalam menyiapkan ruang dijadikan laboratorium. Oke. Harus membangun ruang baru atau ruangnya tidak cukup. Kalau ini tidak perlu karena ruang kelas pun akan berubah jadi laboratorium dengan ini karena tinggal masuk Nah, tadi didorong. ruang kelasnya, gurunya ada di dalam satu box ini ya Pak. Gurunya jadi pembimbing aja kali untuk Betul sekali. Justru membuka. malah lebih Ayo kita menarik. buka gadget gitu ya Pak ya. Jadi murid megangnya gadget atau laptop ini. Dan kita lihat ini kan seperti ini bentuknya laptop ya. Iya. Tapi ini bisa kita lepas, ya kan? Jadi tablet. Jadi Jadi tablet. tablet. Jadi tablet. oke. Dan kalau ini kita pasang seperti alat ini, Ya. Itu seperti ini webcam, langsung bukan? berubah menjadi mikroskop. Mikroskop. Oh. Jadi bayangkan kalau dulu kita sekolah kan lab biologi kita harus sekolah punya mikroskop sendiri dan kita hanya bisa melihat saja. Kalau ini sudah digital, artinya dia bisa mengukur ukurannya ambil Bisa diarahkan ke kamera gambarnya. mungkin Pak, gimana untuk penggunaan mikroskopnya? Mungkin kamera satu? Iya, Penggunaannya. kamera yang ini Pak. Iya, ini. Gitu. Oh, Iya. sini Pak. Oke. Oke. Kemudian yang Ada berbedanya lagi adalah ini satu-satunya mungkin tablet yang menggunakan stylus. Oke. Oke. Kenapa ini kita gunakan? Karena belajar dengan menulis dan dengan mengetik
itu akan terekam lebih baik dengan Menulis. menulis. Harus Jadi menulis, ada hubungan antara apa yang di tangan dengan di otak, Ada di itu otak. ada. Oke. Tapi itu bisa di-save? Bisa di-save atau bisa dihapus lagi tulisannya? Bisa di-save secara Oke. otomatis, akan di-save baik itu menggunakan sistem yang ada di sini ataupun dengan cloud yang akan sudah kita siapkan kalau sekolah punya akses internet. Jadi guru-gurunya juga harus melek teknologi ya Pak ya? Nah, itu bagian dari infokultur Nah tadi. itu kalau tadi masalah dengan internet ya, Ya, dengan memiliki internet. Atau Tidak mungkin semua sekolah-sekolah mungkin sekolah yang yang terpencil juga agak terpencil. susah dengan internet ini bagaimana? Nah, itu bisa kita gunakan sistem offline. Offline. Jadi apa, Pak? yang tadi saya katakan di dalam sini sudah ada materi, gitu. Ada materi itu bisa digunakan sambil menunggu daerah tersebut bisa connect dengan internet, itu akan lebih powerful Oh, lagi. jadi two in one juga ya, bisa menggunakan elektroniknya dan juga bisa secara konvensional seperti Betul itu. sekali. Jadi Nah, sasarannya Pak kalau untuk daerah-daerah tertinggal mungkin apakah ini sudah, ini baru launching ya Pak ya? baru launching dan bulan sudah lalu. akan sasarannya akan kemana? Sasaran utamanya Tentunya untuk akan menggunakan lebih ini. banyak. Ini kan menyambung dengan programnya Pak Mendikbud sendiri yang beliau juga punya program Isabak, Iya. Iya. ya kan? Beliau sampai sekarang belum punya sistem yang jadi. Oh, Kami sudah oke. punya yang jadi ini, tinggal dimanfaatkan. saja, Baru tinggal blueprint mungkin ya, baru. Blueprint pun masih belum ini. Oh, belum, kan, gitu. baru rencana mungkin Ini ya. 3I-nya Ini sudah ada wujudnya direalisasikan. ya? Oke. Jadi Dan tinggal kita dikawinkan. belajar dari kegagalan negara-negara tetangga kita, seperti Thailand yang hanya memberikan tablet saja. Ini kan hanya infrastruktur Saya saja. dikasih buku coret-coret gitu ya ibaratnya. Nggak jalan gitu, nggak jalan karena sekolah nggak tahu cara makainya bagaimana, penggunaannya bagaimana. Oke. Nah, Oke. nah itu berarti kan kalau supaya tidak mengikuti ataupun meniru kesalahan dari Iya, belajar dari kesalahan-kesalahan negara lain ya kan hanya memberikan tabletnya saja. Iya. Ini bagaimana akhirnya supaya kan kita tahu bahwa perubahan dari konvensional ke modern ini tidak semuanya bisa juga. Apalagi juga ada beberapa guru-guru yang harus mempelajari metode-metode Iya. modern Iya. baru ini. Nah, ini bagaimana akhirnya untuk mengajarkan kembali atau Sosialisasi gitu ya. mensosialisasikan ke guru-guru itu, Pak Indra? Kos yang paling mahal dan yang paling lama butuh pengembangannya adalah di infokultur tadi. Infokultur. Iya. Materi. Kan? Jadi yang kami siapkan dengan Budayanya. Isabak ini bukan hanya pelatihan, Oke. tapi harus pendampingan. Jadi gurunya Karena harus kita merubah kebiasaan ya, Pak ya? merubah kebiasaan tadi, Iya. harus kita dampingi untuk guru-guru ini Yang merubah tadinya dari nulis, nulis Dari di nulis, papan, jadi sekarang ngetik. semuanya Tulisnya pakai stylus ya. stylus. Oke, Pak Indra, saya penasaran. Ini kan di kelas, misalnya ada kelas SD, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, SMP 1, 2, 3, SMP 1, 2, 3. Ini semuanya ada di sini atau memang disesuaikan dengan kelasnya? Semuanya ada di situ, tinggal kita Buka filenya. buka file yang mana untuk Ada database semua ada mata pelajaran database itu ya, Pak untuk ya? SD bisa, SMP. Jadi kalau saya bisa. iseng-iseng ngajar di kelas 1 SD, saya bisa buka file kelas 1 SMA ya? Ada juga di situ kan? Ada juga, cuman Itu tergantung guru itu. yang menyesatkan murid namanya. Kita mau jadi pintar, Oke. bukan untuk disesatkan. Artinya ini canggih banget. Di dalamnya ada semua, mungkin kalau ditumpukin buku mungkin satu gudang, tapi jadi di situ ya? Ya, dengan semuanya sekecil itu. dan dengan demikian kita sudah melihat berapa hutan yang kita Karena buku, Iya, karena kertas. Kita babat karena kertas. menggunakan ini kan karena murid di Indonesia 60 juta loh. Oke. Ya kan? Kalau itu berarti kalau satu kelas saja butuh 12 buku, sudah berapa pohon? Oke, 60 juta siswa. Apa target dari Isabak, Pak? Target dari Mengisabakkan 60 juta Semua 60 siswa juta atau siswa. bagaimana? Pak? target utama kita adalah meningkatkan kualitas pendidikan kita. Oke. Itu yang paling utama. Malulah kita itu sudah sekian banyak merdeka sudah lama, sumber daya alam kita luar Kaya. biasa Tapi kaya. pendidikan kita di bawah Vietnam, sayang. Pendidikan kita cuman di atas Ghana, negara Afrika Iya, lah, negara Afrika. sangat gitu loh. disayangkan sekali. Dan memang sudah saatnya belajar menggunakan ini Oke. dan saat ini itu tantangannya banyak sekali, tidak hanya dari guru tapi dari orang tua. Orang tua. Juga yang berpikiran bahwa alat seperti ini itu justru malah menghancurkan. Karena buat game katanya. Karena buat game. Tapi ini nggak buka bisa ada situs- game ya? Tapi ini nggak bisa di-install game kan, ya, Pak? Tidak bisa. Berarti Itu yang aman. penting. Tadinya saya mau curi satu jadi nggak jadi. Loh, yang menarik, katakanlah anak itu mendownload sesuatu, ya kan di sini. Itu nanti begitu komputernya kita restart, itu hilang. Oh, berarti ada secure-nya juga. Ada secure-nya juga. Kecuali kalau mendownload materi.
mendownload materi pun kalau yang tidak di-approve sama gurunya Oke. akan hilang juga dengan ini. Jadi segala sesuatu yang di-approve oleh gurunya diizinkan baru Iya. baru bisa. Jadi tim Isabak ini terdiri dari guru-guru Iya, yang ada pengayaan guru-guru materi, ada juga orang-orang IT yang canggih-canggih atau bagaimana sebetulnya Pak? Di tim? Semuanya memang kita menyebutnya infokultur itu ada 3 bagian. Yang kita menyebutnya adalah TPEC. Tipek. TPEC itu adalah technology knowledge, pedagogical knowledge, terakhir adalah content knowledge. Content knowledge. Jadi Oke. kontennya, materinya apa, Ada. pedagoginya, cara mengajarnya kan juga berbeda tadi dengan kertas dan Dan terakhir elektronik. teknologinya. Jadi Nah, pasarnya Isabak ini adalah sekolah formal begitu ya Pak ya? sekolah formal Sekolah baik formal. dari level sebetulnya dari TK pun bisa sampai perguruan tinggi. Oke. Gitu karena memang sudah zamannya ini dan tinggal kita manfaatkan lah teknologi yang sebetulnya di rumah semua orang sudah menggunakan seperti ini. Seperti udah Menyamaratakan semua kualitas pendidikan dari yang betul. tingkat TK itu tadi sampai ke perguruan tinggi. Jadi lebih modern seperti itu ya Pak Indra Ya, ya? sayangnya di sekolah itu kan masih zaman dinosaurus sekarang. Coba kita ke sekolah Anda lah, ke sekolah Anda. Dengan zaman Anda sekolah sampai sekarang nggak banyak berbeda. banyak Iya, berbeda. betul, betul. Baik. Coretan-coretan I love you cakep masih ada di situ. Masih Beda ya. ada. Kalau ini bisa di sini pakai stylus pula ya kan? Pak Indra mungkin untuk sebelum kita mengakhiri dialognya mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa. Terkait Isabak. Yang jelas kita harus berpikir untuk generasi muda kita, ke generasi masa depan kita yang memang harus bersaing dengan negara-negara lain. Negara lain semua sudah sangat maju, sudah menggunakan teknologi dan terbuka kan pikirannya. Teknologi itu memang seperti 2 mata pisau, Iya. ya kan? Bisa menghancurkan, bisa menguntungkan, ya kan? Dan kalau kita bisa tahu bagaimana untuk mengarahkan hanya yang lebih untuk membangun, yang menghancurkan kita tinggalkan. Memang ini bisa mengakses konten negatif, bisa untuk SARA dan lain sebagainya, hanya untuk game saja memang bisa. Tapi sisi lain banyak sekali. Nah ini yang saya ingin angkat dan sedikit sekali orang yang mengangkat ini. Orang pendidikan justru malah banyaknya mengangkat negatifnya dengan ini. Iya. Betul, Banyak betul. Sebenarnya- sisi-sisi yang bisa diangkat dan untuk mengembangkan dunia pendidikan kita Pak. Betul. Oke, baik. Mungkin mudah-mudahan pemerintah dan juga mungkin guru Sekolah-sekolah. dan juga para stakeholder di dunia pendidikan Ya. juga akhirnya melek dan juga mungkin harus berubah pola pikirnya Ya, dari metode konvensional pembelajaran. Iya, ke yang modern. digital, Jadi modern. ini adalah memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang untuk memajukan pendidikan Indonesia. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Hidup Indra. pendidikan Indonesia. Terima kasih telah hadir bersama kami di Morning Show udah membahas mengenai teknologi yang memajukan pendidikan kita. Oke, Morning Show masih akan kembali pemirsa usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.